Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puji milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan di atas semua agama. Kita bisa tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ini bukan untuk menyusahkan manusia, tapi beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama ana rahmatul muhdah. Aku ini rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kamu umat manusia. Karena itu beruntung orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam hidup ini. Tapi celaka orang yang menyelisih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, kembali kepada Allah harus bersih lagi. Kemudian apa kita bisa selamat dari dosa? Enggak. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Tapi yang jelas Allah sudah memberikan perangkat untuk membersihkan hati. Dengan mentauhidkan Allah, dengan menghidupkan sunnah, dengan memperbanyak istighfar, dan selalu bertobat kepada Allah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Hidup ini harus ada persiapan. Karena kita nggak lama hidup ini. Hanya sesaat. Kalau menurut ukuran Allah, hidup kita ini hanya mungkin 1 jam setengah. Miqdaruhu alfasanatin lima ta'udun. Karena sehari itu seperti 1000 tahun. Berapa lama kita ini? Hanya mungkin 1 jam setengah, 2 jam. Tapi sayang, sebagian manusia menjual agamanya ini dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena itu persiapan ini harus kita perbanyak. Apa yang harus kita perbanyak? Otomatis di situ adalah peningkatan keimanan, memperbanyak amal soleh. Karena kita ini, mohon maaf, akan diterpa oleh 7 perkara. Sebagaimana yang termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadis ini derajatnya hasan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Cepat-cepat kamu beramal sebelum datangnya 7 perkara. Kita akan mengalami hal itu.
Yang pertama, hal tandiruna illa faqran munsiya. Apa yang kamu tunggu dalam hidup ini kecuali kemiskinan yang melalaikan. Hidup ini kan ujian. Dan ujian ini beragam. Di antara ujian yang Allah timpahkan kepada manusia itu berupa kemiskinan. Coba, orang itu kalau sudah diterpah kemiskinan, biasanya lupa untuk ibadah. Begitu diingatkan, ini kan waktunya suatu waktu, tidak mikir aku itu yang penting ya, apa ekonomiku kayak gini. Nyambut gawe yang penting nomor siji. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Pernah kami, ya bukan menegur ya, omong-omong dengan salah satu supir lin. Bagaimana mas istirahatnya? Waduh, kadang-kadang ya sholat, kadang-kadang enggak, ya pokoknya ini. Kita ini apa namanya diburu setoran. Lek enggak atau kalah mbek liyane. Mbok menengon ake ojek-ojek dan lain sebagainya. Sebagian karena kemiskinan. Karena itu Sayyidina Ali pernah mengatakan kadal faqr ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan ini membawa kepada kekufuran. Coba antum lihat di masyarakat. Begitu dia tidak punya uang, miskin, ini basicnya imannya lemah, Pak. Maksudnya seperti itu. Ini kadang-kadang mereka menjual narkoba karena tidak punya uang. Ini potong kompas, enak. Bisa tuku ceri, bisa tuku omah. Ternyata dia harus meringkuk dalam penjara puluhan tahun. Naudzubillah. Sengsara dia. Kenapa sengsara? Kembali lagi. Karena basic keimanannya lemah, sementara dia diuji dengan kemiskinan nggak mampu. Bahkan sebagian orang diuji dengan kemiskinan sampai ada satu keterangan menjual anak gadis. Nggak apa-apa, itu yang dosa. Yang tidak dosa, cuman kasihan ya. Perempuan ini dinikahkan oleh dengan laki-laki tua sedang. Tapi duitnya akeh. Kayak bayar utang. Sampai ada seseorang mengatakan kepada saya, Ustadz, si fulan ini punya tanggungan sama saya. Ya biasa Pak, pengurip kadang ya kita yang punya tanggungan, saya bilang gitu. Apa kata dia? Saya tidak usah bayar, cuma saya butuh anak perempuannya yang masih muda. Terus ya apa? Ya dikekno. Dia butuh penyelesaian, malah saya tambah. Tak perbaiki rumahnya, katanya. Saya nikah sama anaknya, mudah sekali. Baru keluar dari SMA atau mungkin baru kuliah. Allah. Kenapa? Karena miskin. Apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang melalaikan dari kewajiban? Kadang-kadang orang itu nutup-nutup nol. Ya apa ini waktu ini maghrib, ya apa? Tidak tak tunggu kok langganan iki melayu. Kenapa seperti itu? Karena imannya lemah. Kemudian yang kedua, auhinan mudghiyan. Apa yang kamu tunggu selain kekayaan yang menumbuhkan kesombongan? Hidup ini kan ujian. Ada orang diuji dengan kekayaan, ternyata mereka nggak mampu. Iya. Cok macam-macam kalau diuji dengan kekayaan. Awalnya suge, masjid tahu. Begitu dia kaya, hidupnya cuma keluyuran terus. Shopping sana, shopping sini. Saya numpang tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira
Ujian yang paling berat itu kemiskinan apa kekayaan? Iya, betul itu. Kekayaan ini yang membuat orang jadi sombong, jadi lalai, dan meninggalkan beragam kewajiban nantinya. Nabi menyatakan, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ini punya fitnah, ujian. Dan fitnah umatku ini adalah al-mal, harta. Aku tidak takut, kata Nabi, umatku miskin, umatku tidak punya. Tapi yang aku takut apabila keran rezeki ini dibuka, mereka sudah lalai. Karena itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal mal hadirun khulwun. Faman akhadahu bihaqqihi burika lahu fihi. Faman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak fihi. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yasba'. Wal yadul ulya khairu min yadi sufla. Sesungguhnya harta ini manis, hijau, memukau semua orang terkesima. Siapa yang tidak senang harta? Sebab kalau punya harta itu enak, Pak. Kati tuku apa iso. Keping ngelencer nang di? Ngelencer nang Mekah. Wah, ini tepat sekali. Ini mumpung ada Abu Muhammad. Mau umroh. Enak kalau kaya. Nah, langsung berangkat, ada haji sekarang. Tidak tahu berapa ya. Kalau dulu kan sampai, ya memang ada harus nunggu berapa puluh tahun. Tapi ada sekarang yang, tapi ya balik mana? Ono duit enggak? Mau nanti nang Mekah tim berangkang kita. Tidak mungkin. Harus ada uangnya. Innal mal, inna hadal mal hadirul khulwun. Kemudian Nabi mengatakan, faman akhadahu bihaqqihi. Barang siapa yang mencari harta ini secara benar, burika lahu fihi, akan diberkahi. Tapi kebanyakan, waman akhada bi israfi nafsin, barang siapa yang mencari harta ini dengan keserakaan, menghalalkan segala cara, lam yubarak fihi, tidak ada keberkahan di dalam, malah petaka bagi pelakunya. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yasba', seperti orang makan tidak pernah kenyang. Tapi tangan yang di atas lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Cuma yang paling berat, terus terang saja, kebanyakan yang masuk surga itu malah orang miskin. Nah, orang kaya, iya masuk surga, tapi masih terhandle dengan kekayaan. Berapa tahun? 500 tahun, setengah hari. Ditunggu dulu. Iki pabrik tekondi. Dia beli mobil dari mana? Oma sampai susun telu iki, lah tekondi. Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Kemudian salurannya kemana? Karena itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang kamu tunggu selain kekayaan yang membuat kamu jadi sombong? Seperti siapa? Yang Korun. Korun kan keluar dengan kekayaannya mengatakan, dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Anda jangan kaget, kata Korun. Ketika ditanya, hebat kamu Korun, punya kekayaan segini banyaknya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini diberi kekayaan karena saya ahli ekonomi. Saya orang pintar. Saya bisa mensiasati. Padahal kekayaan itu hanyalah titipan belaka. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, badiru bil a'mal
sab'an hal tandiruna illa faqran munsiyan au hinan mutiyan au maradan mufsidan. Apa yang kamu tunggu selain sakit yang bisa membinasakan? Mumpung kita masih sehat loh, Pak. Monggo. Kalau kita sudah sakit nanti ngomongin macam-macam, aku aja nih kepingin kok dak loro aku nang alidaya. Loh, dulu kemana Anda? Iya, aku saking loro nggak kuat ke masjid. Sholat di omah nggak iso ngadeg. Harus duduk di kursi roda atau mungkin berbaring karena sakit. Apa yang kamu tunggu dalam hidup ini? Karena sakit pun ujian. Orang itu kalau sudah kena penyakit, macam-macam. Sudah, kalau dia imannya lemah, bisa jadi putus asa. Nah, apalagi vonis dokter mengatakan bahwa ini tinggal 6 bulan. Kayak malaikat dah. Nggak, artinya secara medis nggak suwe gitu Pak. Apa nggak kelenger? Sudah nggak ada artinya harta ini kalau sudah sakit. Karena itu mumpung kita masih sehat, masih punya kemampuan, bisa datang ke masjid, manfaatkan sudah. Manfaatkan untuk apa? Untuk belajar agama, untuk mengamalkan agama. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada 2 nikmat yang sering manusia terlalaikan. Nikmatnya sehat dan nikmatnya waktu luang. Waktu luang, melencer nangdi-nangdi. Sampai lalai dia beribadah. Waktu sehat, nanti. Ternyata ketika sakit, ya sudah, selesai sampai di situ, nunggu kematian. Apa yang kamu tunggu? Selain sakit yang bisa membinasakan. Kemudian yang keempat, au haraman mufannidan, atau tuah yang menguras tenaga. Uang lewis tuwek, Pak, itu mengalami penurunan drastis. Anda mohon maaf, ojo gelem digunggung, Pak. Sampeyan tuwek iki tambah kuat. Bohong. Sudah mulai londot semua organ-organ kita. Ojo macam-macam, misalnya awak tuwek ojo macam-macam, aku lek mlayu iki. Telung alun-alun ndak atik mandeg. Ndak atik mandeg ya apa? Wong turu tok. Wis tuwek, ndak kuat. Apa yang kamu tunggu selain menghabiskan tenaga? Kalau sudah tua, ndak kuat. Kita merasakan hal ini ya. Waktu saya ini adalah orang yang senang berolahraga sejak kecil. Alhamdulillah. Karena itu Allah, ya bukan karena olahraga, tapi itu diantaranya. Allah memberikan kesehatan yang lumayan. Masih wis tuwek sih, iso melayu, si iso melaku cepat, si iso renang. Masih bisa datang ke masjid secara jejak, Pak. Tapi namanya orang tua itu mengalami penurunan. Suwe titik ngisi gerinjingan, Pak. Iya, Pak. Makanya tidak oleh suwe-suwe. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, au haraman mufannidan, apa yang kamu tunggu selain tua yang menguras tenaga. Kemudian yang kelima, au mautan mujhizan, apa yang kamu tunggu selain kematian yang menyelesaikan segala sesuatu. Sering kita katakan bahwa hidup ini nggak lama. Kita tidak seperti ular yang melungsung, tapi perjalanan ini terus menuju kemana? Keranda jenazah. Begitu sampean masuk keranda jenazah, pasti mati. Iya, tidak percaya coba.
melebu gotong sampai. Dan Anda akan meninggalkan semuanya. Begitu nasihat Sayyidina Ali, irtalahatid dunya mudbira wartalahatil akhirah muqbila walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wala hisab wa khada hisabun wala amal. Dunia ini akan pergi berlalu, sementara akhirat datang menjelang. Kita ini detik-detik ke akhirat, Pak. Bukan berarti mundur ke belakang, terus kita maju ini menuju rumah masa depan. Cepat, terus ini. Karena putaran jam ini terus berjalan. Matahari tetap sesuai dengan edaran yang Allah tetapkan. Perjalanan terus ke depan. Sementara akhirat datang menjelang. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Jangan kamu menjadi anak dunia. Hari ini ada amal tanpa hisab. Maksimalkan untuk beramal. Entah itu banyak berzikir, entah itu sholat duha, entah itu bersedekah. Apa saja yang kita bisa. Tapi kalau kita sudah mati, selesai sudah. Karena kita ini yang hadir ini nunggu mati. Coba antum lihat kemana Pak Karno. Mati. Padahal dia presiden. Pak Harto misalnya hebatnya seperti itu. 32 tahun dia memimpin. Kemana dia sekarang? Dia sudah mati. Bu Mega nunggu mati. Kita semua juga nunggu mati. Allah menyatakan dalam Al-Quran, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin. Kami yang mengedarkan pialah kematian ini, sementara kami tidak bisa dihalangi kalau sudah waktunya berangkat. Dan ingat, kematian ini tidak harus tua dulu, Pak, tidak harus sakit dulu, tergantung dari kontrak. Kalau kontraknya habis, berangkat. Dulu pernah kami ceritakan mungkin di tempat ini, ada seorang tidak terlalu tua sebetulnya. Ketika dibawa, karena sakit dia bawa ke rumah sakit. Harus ngamar. 3 hari pulang, sembuh orang ini. Oh, anak-anaknya senang, keluarganya senang. Pak, sampean ki jaluk opo saiki? Oh, saya minta apa namanya, wedang jeruk. Oh iya Pak, sebentar. Kayak no wedang jeruk. Begitu minum, keselak. Mati. Loh, kenapa seperti itu? Cari waras. Iya, kontrak itu sentek, game over. Selesai sudah. Itu rezeki terakhir. Mati. Apa yang kamu tunggu selain kematian yang menyelesaikan semuanya? Nah, karena itu mumpung kita masih hidup, masih kuat, masih punya kemampuan, maksimalkan untuk beramal soleh dalam hidup ini. Kemudian yang ke-6, awid dajjal fasyarru khaibin yuntadhar. Apa yang kamu tunggu selain dajjal, dan itu adalah sejelek-jelek yang dinantikan. Ingat bahwa sejelek-jelek manusia mati menemui dajjal. Karena itu secara umum ya. Karena sejelek-jelek manusia adalah ketika mati di akhir zaman. Walaupun mungkin ada orang-orang baik, tapi nggak banyak. Yang banyak itu orang-orang rusak.
Dan ingat bahwa Dajjal ini merupakan fitnah yang cukup berat. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dia punya neraka, punya surga yang digambarkan seperti itu. Ternyata pengikut Dajjal banyak sekali. Karena dia punya kesaktian. Dia mengatakan, wahai langit, turunkan hujan. Langsung turun. Wahai bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh semua. Luar biasa. Tapi itu fitnah. Karena itu kita disunnahkan ketika di tasahud akhir ya. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, kita dianjurkan berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, awis sa'ah fasa'atu adha wa amaru. Apa yang kamu tunggu selain datangnya kiamat? Dan itu adalah adha wa amaru. Kiamat itu sangat dahsyat. Wa amaru, dan paling pahit. Sejelek-jelek manusia mati ketika datangnya hari kiamat. Karena apa? Allah sudah tidak perlu melanggengkan dunia ini. Karena orangnya sudah rusak. Orang ngaji sudah nggak ada, Pak. Orang mengkumandangkan adzan buatan yang termali. Tidak ada. Bahkan orang menyebut kalimat Allah, Allah sudah tidak ada. Untuk apa alam ini diperpanjang? Selesai sudah. Maka terjadi kiamat. Itu sejelek-jelek yang dinantikan. Adha wa amaru. Lebih dahsyat dan lebih baik. 7 perkara ini akan dijalani oleh manusia sesuai dengan umur masing-masing. Tapi saya kira jenengan ini tidak nututi kiamat, Pak. Wis mati dhisik insyaallah. Nah, iya, tidak kepingin kita. Tidak kepingin. Kedawan ya tidak enak, Pak, umur ya. Sama dengan ceramah kedawan ya tidak enak. Cukup saya kira. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ya. Ini saya analisis antara miskin dan kaya. Kalau miskin itu saya karena yang kaya itu bisa memberikan fasilitas di antara kita dan miskin. Nanti kalau itu kalau sudah tapi nanti kalau kita yang memberikan satu fasilitas untuk bagus. Jadi kami untuk yang kedua ini bisa memfasilitasi di antara kedua yang terakhir. Kita temukan juga bentuk biaya. Tapi dalam arti kita tidak butuh kaya tapi butuh pas. Jadi kebutuhan itu selalu ada. Nah, nggih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaya dan miskin ini adalah ujian. Nah, kemudian mana yang lebih baik? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Seandainya sampean dikongkon milih, Pak. Milih ini. Rupanya tidak ada khilaf ini loh. Kaya bersyukur, jelas itu satu kenikmatan yang luar biasa. Tapi yang jelas tidak bisa kita milih. Karena Allah sudah menentukan. Kemudian bagaimana kita bersikap lain? Nabi menyatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalik illa lil mu'min. In asabathu syara'u syakar fakana khairan. Wa in asabathu dara'u sabar fakana khairan. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Dan tidak punya karakter seperti itu kecuali orang yang sempurna iman. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Karena kekayaannya, dia bersyukur. Syukur itu lebih baik baginya. Tapi kalau dia mendapat musibah, apa itu kemiskinan, penyakit, dia harus bersabar. Tapi sabar itu lebih baik baginya. Al-Imam Ibnul Qayyim waktu ditanya, mana yang lebih baik? Syukur, kaya bersyukur atau miskin bersabar?
ternyata yang paling bertakwa. Syukur yang bertakwa itu jelas lebih baik. Tapi kalau orang itu sabar dan bertakwa itu jauh lebih baik. Tergantung bagaimana dia bersikap. Syukur seperti Nabi Sulaiman, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, otomatis dia menjadi mulia. Sabar seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah yang tidak punya apa-apa, dia orang hebat. Itu juga baik karena hisapnya itu ringan, Pak. Ringan ditelok, oh gini omae dono cuma dingklik tok. Ya sudah masuk surga kalau dia taat. Syukur yang taat juga masuk surga, tapi masih ono ya dia karena mendapatkan kenikmatan iki duwe. Ya masih ada ujiannya. Seperti Utsman ini waktu Nabi mengatakan Utsman masuk surga. Tapi di situ ada ujian. Ujiannya beliau ketika membaca Al-Quran dibuang. Demikian saya kira. Cukup ya. Ada. Satu lagi. Nah. Iya. Pondok-pondok. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita supaya bisa istiqomah? Yang jelas, yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak berdoa, minta kepada Allah. Karena hati ini goyang-goyang. Ya oleh goyangi inul oleh duit. Ya mohon maaf. Tapi kalau goyangnya hati ini tidak jelas. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din, minta kepada Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif quluban ala taati. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan di dalam surah Al-Imran kita dianjurkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seperti itu supaya kita tetap istiqomah. Tanpa doa bagaimana kita bisa istiqomah? Di samping ya harus ada kesungguhan niat yang kuat ya. Tapi di situ doa menentukan. Kita berdoa berarti Allah membuka pintu rahmatnya untuk tetap istiqomah. Dan istiqomah ini merupakan karomah yang paling tinggi. Kata Ibnu Taimiyah, istiqomah ini adalah karomah itu adalah nuzulut ta'at. Orang yang selalu istiqomah dalam ketaatan, Allah memberikan karomah. Kemudian terkait dengan masalah anak kita yang harus kita pondokkan ini, jangan semua pondok. Kita harus milih-milih. Nah, pondok itu enak, tidak bayar murah misalnya. Lihat dulu. Karena sekarang ini kan banyak pencabulan yang antum sudah tahu semua. Karena itu kita harus punya filter. Mondokkan anak di mana? Di salaf. Di tempat salaf. Nah, jangan pondok saenake. Yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Dan pondok-pondok ini kan banyak. Tinggal kita milih. Oh, yang salah. Oh, bismillah. Insya Allah lebih selamat. Tapi kalau pondok, sekedar pondok, kadang-kadang tidak paham. Saya sampai berpikir yang diajarkan itu Riyadhus Shalihin di pondok itu. Tapi ternyata tidak dipraktekkan. Buktinya apa? Mereka kadang-kadang masih ziarah ke kubur dengan cara berseberangan dengan sunnah. Tidak benar. Apa pondok seperti itu? Kemudian tidak jelas ya. Tapi pondok-pondok sekarang ini juga banyak yang bagus-bagus, yang baik-baik. Seperti di mana? Oh banyak sudah. Di Al-Furqan, kemudian mana lagi? Ada lagi pondok, banyak lagi. Banyak. Ya di STDI ke apa yang banyak
terkenal di situ dari Ustadz Syafiq Riza Basalam, lurus pokoknya. Jangan terlalu pondok yang sangat ekstrim, yang suka takbir. Takbir ini kan ada. Pondok ini suka mentakbir, tak usah dimasuki. Berbahaya, bukan cara Islam seperti itu. Takbir serampangan. Cukup saya kira. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.